Tepat di bibir sungai kecil yang ingin kami lewati, tanda pembatas antara Gunung Kaba dan kebun warga yang sudah tidak jauh lagi sampai pos. Tapi di sini kami kembali dihadang, tempatnya seperti dihalangi, dan terjadi lagi kejadian yang tidak ingin kami temui. Tidak, aku tidak mau kembali. Aku ingin tetap di sini. Aku ingin kembali ke atas. Halo, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gua ada cerita nih dari kiriman email, sebut saja namanya Arya. Jadi dia ini mendaki ke Gunung Kaba dengan 7 orang temannya. Jadi Gunung Kaba itu adalah bukit yang terletak di Provinsi Bengkulu, Pulau Sumatera ya, yang ketinggiannya 1952 mdpl dan merupakan salah satu gunung yang aktif di daerah Bengkulu. Jadi si Arya ini mendaki, naiknya itu 7 orang, tapi turunnya malah jadi 8 orang. Dan orang ke-8 itu adalah Vika. Tapi setelah kejadian itu, banyak banget kejadian-kejadian mistis yang mereka alami. Sebelum lanjut, buat kalian yang punya cerita boleh banget ya kirimkan ke Instagram kami @mahasiswasiluman atau via email kami yang ada di deskripsi. Dan kali ini gue akan menceritakan dengan POV orang pertama ya, agar kalian lebih masuk ke dalam isi ceritanya. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Nama saya Arya. Saya akan menceritakan kejadian yang saya alami di Gunung Kaba bersama 7 teman saya. Tanggal 9 November tahun 2019. Kami akan mendaki ke Gunung Kaba. Tidak saya sendiri, bersama dengan 6 teman saya, yaitu adalah Ahmad, Yadi, Wawan, Arman, Tami, dan Ijal. Sekarang sudah jam setengah 9 pagi. Kami sudah berkumpul dan sudah siap semua kecuali si Tami. Tiba-tiba ada notif pesan masuk di HP-ku yang ternyata dari Tami. Maaf mas, aku kesiangan. Oh iya, gak apa-apa dek. Jadi gimana? Jadi ikut? Jadi mas, tapi aku belum siap. Ya udah, siap-siap aja dulu. Kalau udah siap, chat mas ya. Nanti mas yang jemput. Oke siap mas. Tak lama, sekitar 30 menit, Tami ngasih kabar kalau sudah siap. Aku pun langsung menjemputnya. Dan singkatnya, akhirnya aku sampai di kosannya. Pagi dek. Pagi juga mas. Ayo begadang ya semalam. Kok bisa sampai kesiangan sih? Iya mas, semalam aku begadang buat tugas. Singkat cerita, saya langsung mengajak Tami ke tempat Yadi. Saya dan Tami pun sampai di rumah Yadi. Tanpa ditunda lagi, kami langsung meluncur ke Gunung Kaba yang jarak tempuhnya sekitar 30 menit sampai pos penjaga. Sekarang kurang lebih sudah jam 10 pagi. Yuk langsung registrasi aja kita, ajakku kepada mereka semua. Dan kami pun langsung registrasi dan mendata nama-nama kami serta menghitung kendaraan yang kami bawa. Sudah beres? Ayo masuk. Berangkat. Kami pun berhenti sebentar di pekarangan luas, tepatnya di belakang pos penjaga, untuk melakukan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oh iya, Tami dan Arman non-muslim ya. Selesai melakukan doa bersama, kami pun langsung tancap gas masuk ke hutan. Selama perjalanan kami happy-happy saja. Kami dihibur oleh tingkah Wawan yang badannya besar tinggi, sering mengeluh kecapean. Dan kami pun sering berhenti, karena di alam kita dilatih untuk menghilangkan keegoisan kita sendiri. Jarak tempuh untuk mendaki sampai ke puncak tidak tentu. Perkiraan normal ya 1 jam sampai 2 jam setengah. Kami tidak mau terlalu memaksakan untuk sampai ke puncak, mengingat Wawan yang tingkahnya seperti itu, dan Tami wanita yang kami bawa yang akan kami jaga seperti ratu. Menurutku selama perjalanan sih normal saja. Kami bertegur sapa dengan pendaki yang turun dan yang naik gunung.
Kami pun bertemu satu rombongan anak pramuka. Kayaknya sih mereka SMA. Yang mana salah satu dari mereka sempat aku lirik. Soalnya manis banget sih. Hei, mata, jaga mata. Daun muda di, maklum lah, hei. Singkatnya sampailah kami di Kuba 1, yaitu tempat yang dibuat untuk beristirahat. Kami orang Curup menyebutnya Kuba. Mana rokoknya, Ar? Oh, ini man. Aku sedikit malu karena aku lupa mengeluarkan amunisi bagi laki-laki. Bagi oi, halah, minum sambil bersantai sambil makan roti lebih nikmat dari rokok. Gumam Wawan mengejek aku, Yadi dan Arman. Rokok ah, lebih nikmat rokok tahu. Timpal Ijal kepada Wawan. Di sini saya merasakan hal yang janggal. Selama ini Ijal yang tidak pernah merokok, kok tiba-tiba di sini dia merokok. Tapi saya pikir ya mungkin karena dingin. Lu merokok juga, Jal? Sesekali aja Bang Arya. Hei, bagi minum dong. Ini dek. Aku langsung menyuguhkan air minum untuk Tami dan juga Ahmad yang meminta roti. Di tengah saat kami sedang beristirahat, tiba-tiba ada rombongan kurang lebih 5 orang menghampiri kami. Rupanya salah satu dari mereka adalah teman kuliah Tami namanya Vika. Kami pun berbincang-bincang dan berkenalan dan Vika sempat menggoda si Ijal. Abang manis, siapa namanya? Ijal mbak. Tak lama mereka bersama kami. Mereka pun pamit untuk perjalanan turun. Tapi anehnya, Vika dia tidak ikut turun. Dia malah ikut bersama kami. Dan mereka berpisah dari Kuba 1. Ya kami sih welcome saja. Tapi terlihat dari wajah Tami, sepertinya dia kurang senang kalau Vika ikut bergabung. Singkat cerita kami mulai melanjutkan perjalanan. Kami menelusuri dari Bukit Gajah dan terus menuju ke Kawah Mati. Di Kawah Mati kami sempat duduk kembali di pinggiran Kawah Mati itu untuk menikmati udara bebas dan sedikit mengisi tenaga. Setelah selesai beristirahat, kami berjalan kembali. Di mana di saat ini kami seperti berpisah. Yadi, Arman, Wawan, Ijal dan Ahmad pergi ke arah gua mata air senja. Sedangkan Tami dan Vika nampak akrab dan terus berjalan tidak mengikuti rombongan. Saya merasa bingung. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut dengan Tami dan Vika karena saya takut terjadi apa-apa dengan mereka. Tak lama kemudian saya terkejut. Tiba-tiba Ahmad, Yadi, Arman, Ijal dan Wawan sudah ada di belakang kami bertiga. Kira-kira ya hanya berjarak 6-7 meteran lah. Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan bersama lagi. Di sini saya mengajak Tami untuk naik ke puncak yang tinggi. Saya tidak tahu namanya itu. Sedangkan yang lain menunggu di bawah karena 1 hari sebelum pergi mendaki, Tami bilang kalau ada hal yang ingin diceritakan. Kalau di bawah dia tidak mau cerita karena takut yang lain mungkin tahu ya. Ya tentu saja cerita Tami seperti yang saya duga, yaitu tentang masa lalunya. Tapi mohon maaf di sini saya skip cerita Tami ya karena itu soal pribadinya. Tak lama selang Tami bercerita, Vika, Yadi, Ahmad dan Ijal tiba-tiba menyusul kami. Dan kami langsung mengakhiri ceritanya sekitar kurang lebih 10 menit kami di sana. Saya mengajak Vika, Tami, Ahmad, Ijal dan Yadi untuk turun dari tempat itu. Woi, udah selesai curhatnya? Sudah di, ayo turun. Dan kami pun turun dari puncak itu. Yang mana saya perhatikan muka Tami sangat sedih. Ketika sampai di bawah, Wawan dan Arman sudah menunggu kami. Tiba-tiba Tami langsung memeluk Vika dan menangis. Saya pun merasa bersalah karena saya merasa sudah membuat dia terikat lagi dengan masa lalunya. Bang, lu apain Tami? Enggak, gue gak apa-apain kok. Lah ini kok dia sampai nangis sih? Aku hanya diam menatap Vika yang bertanya seperti itu. Udah Vik, gue emang lagi mau nangis kok. Ayo, lu apain Tami? Ah, entahlah, mikir apa kalian? Mungkin Arya membuat Tami terharu. Udahlah, mendingan kita lanjut jalan lagi aja yuk. Dan saya mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Dan kami pun lanjut mengelilingi Kawah Mati menuju Tangga 1000.
Sebenarnya tidak sampai 1000 ya, kurang lebih ya hanya 300-an saja, dan sampailah kami di puncak tangga 1000. Di sini saya kembali heran karena di antara kami tidak ada yang merasakan capek sedikit pun. Kami sibuk bercanda gurau, foto-foto dan hal-hal lainnya. Tidak lama kami di tangga 1000, kami pun turun dari sana kurang lebih sekitar 1 jam saja kami ada di sana. Karena melihat kurang lebih sudah jam 4 sore. Ditambah lagi cuaca tidak bersahabat, kabut sudah mulai timbul dan cuaca mulai terasa dingin. Dari tangga 1000 kami berhenti sejenak, tepatnya di Kuba 2. Persediaan air sudah mulai menipis, aqua botol yang kami bawa tinggal setengah botol saja. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di Kuba 2 ini kami diberi 2 pilihan untuk memilih jalan. Yang satu kembali lewat hutan atau lewat jalan yang sudah diaspal ala kadarnya saja atau disebut jalan setapak. Kita mau lewat mana? Lewat jalan setapak aja gimana? Lewat hutan aja, gue gak mau ketemu kaki 4 harimau. Iya cuk, lewat hutan aja kita. Yang lain pun hanya ikut mau lewat mana saja. Emang ajakanku tidak masuk akal. Dengan keadaan tenaga sisa kok saya mengajak mereka lewat jalan setapak yang jaraknya bisa sampai 2 kali lipat dari jalan hutan. Tapi ada keuntungannya lewat jalan setapak. Jalannya tidak terlalu terjal, tidak ada tebing atau turunan yang curam untuk dilewati. Saya pun akhirnya mengikuti mereka. Tidak mungkin kita egois dengan diri sendiri kan. Kami pun melanjutkan perjalanan, kami lewat hutan. Di tengah perjalanan antara Kuba 2 menuju Kuba 1, Arman mengajakku menyimpang ke kiri untuk mengambil air karena di sana ada mata air. Ya hitung-hitung untuk persiapan kami turun yang mana melihat persediaan air kami memang sudah hampir habis kan. Arya, ikut gua ngambil air yuk. Ayo man. Saya dan Arman pun langsung bergegas untuk mengambil air. Yang mana Yadi, Ahmad, Ijal, Wawan, Tami dan Vika kami suruh untuk jalan duluan saja. Tak lama saya dan Arman pun sampai ke sumber mata air yang ingin kami tuju. Anehnya, tidak ada air yang bisa kami ambil. Mata airnya kering dan kami mencoba menelusuri jalur mata air itu. Sama saja, tidak ada hasil dan tidak ada air yang bisa kami bawa. Ini aneh. Sekarang kan bukan musim kemarau. Iya man, mungkin sudah banyak pendaki yang mengambil air di sini kali ya man. Ah mana mungkin, masa diambil sampai kering begini. Udah aman, ayo balik lagi aja kita. Perasaan janggal kembali merasuki pikiranku. Hal aneh yang timbul untuk kesekian kalinya. Dari sini saya mulai merasakan kalau apa yang kami temui bukanlah kebetulan. Entah hanya aku atau mereka juga merasakannya. Akhirnya saya dan Arman kembali ke jalur untuk menyusul mereka yang sudah kami suruh duluan. Kami pun sampai dan dapat mengejar Riyadi dan yang lain. Dan sekarang kami bersama kembali. Woi, mana airnya? Mana ada air? Mata airnya kering Wan. Ah, gak mungkin mata airnya kering. Ini kan bukan musim kemarau man. Iya, lihat aja sendiri Wan. Udah, gak usah ribut. Gak usah bawa air. Kita juga gak bakal haus. Hus, tak kabur lu Fik. Dan kami pun lanjut jalan lagi. Saya pun sama berpikirnya seperti Ahmad ya. Ah, sombong sekali si Vika ini. Mana mungkin turun yang jarak normalnya bisa 2,5 jam. Apalagi tenaga pun sudah menurun. Masa tidak merasakan haus? Tapi aku mengucapkan itu dalam hati. Tapi akhirnya aku tidak menghiraukan ya. Saya hanya peduli dengan Tami yang dari tadi sudah diam. Mungkin bawaannya karena capek. Suasana pun menjadi garing. Sudah tidak seperti tadi. Tidak tahu apa yang membuat suasana berubah. Mungkin ya sudah capek. Ya hanya itu yang bisa saya jadikan alasan. Di jalan turun ini kami bertemu satu rombongan yang turun juga. Ada 3 laki-laki dan 1 wanita. Saya rasa di sini bukan hanya saya yang jengkel sekaligus merasa aneh. Karena wanita itu membawa kotak panjang. Kira-kira 1 meter yang lebarnya 1 jengkal yang dibungkus kain hitam. Kami pun menyapa mereka. Tapi di sini kami dianggap seperti tidak ada.
Karena kami menyapa tidak dijawab sedikit pun. Ya sudahlah, mungkin mereka buru-buru pikirku. Pengalamanku mendaki baru kali ini. Aku menyapa sesama pendaki tapi tidak disapa balik. Mungkin wajar di bagian ini ya, terutama saya sendiri agak merasakan apa itu hal mistis. Mereka terus berjalan di depan kami tanpa mengobrol sedikit pun. Aneh bukan? Anak SD saja tahu cara sopan santun. Tapi akhirnya kami tak bertemu lagi dengan mereka. Padahal kami belum ada berhenti sedikit pun setelah bertemu mereka. Kira-kira jarak kami dan mereka hanya berjarak kurang lebih 10 meteran. Tahu sendiri kan, jalan hutan kalau di gunung jarang yang lurus-lurus saja. Kami kehilangan mereka dan tidak bertemu lagi. Kami tidak mau memikirkan hal semacam itu lagi, karena mengingat sudah banyak hal yang janggal kami temui dari tadi. Kami memutuskan untuk istirahat, karena sudah jam 6 sore. Karena lebih baik berhenti daripada lanjut jalan di saat waktu maghrib. Waktu kami berhenti, kami happy. Kami bersantai, membuat api unggun kecil dan makan sisa persediaan. Tapi tanpa minum ya. Di sini kami tidak begitu serius. Ya, kami hanya mengobrol obrolan kosong saja. Tak lama kemudian waktu maghrib pun habis. Senja pun perlahan memudar dan kami pun melanjutkan perjalanan kami. Sepertinya orang sudah selesai sholat. Akhirnya waktu yang kami tunggu pun telah tiba. Kami langsung mematikan api dan membersihkan sisa pembakaran. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan, yang mana kurang lebih sudah pukul 7 kurang 15 menitan. Dan saat kami mulai perjalanan, kami merasa perjalanan kami tidak normal. Sangat jauh dibandingkan biasanya. Gak beres nih. Jalan kita kayaknya diputar. Tidak ada yang menjawab ucapan Ijal. Aku pun hanya diam dan melirik menatap Ijal yang berkata seperti itu. Mauku diam saja karena itu hanya membuat cemas, terutama bagi Tami dan Vika. Karena mereka adalah cewek. Kami terus berjalan sambil membawa perasaan yang sedikit cemas karena perkataan Ijal. Di tengah-tengah perjalanan kami, Ahmad yang ingin menghidupkan senter, tapi senter itu mati, tidak bisa menyala seperti habis baterai. Kenapa, Mad? Nggak tahu, Ar. Mungkin habis baterainya. Tak lama dari kejadian itu, tanpa kusadari, Tami diam dan terus berjalan tanpa ada kata yang keluar dari mulutnya. Dan tiba-tiba, Tami yang sudah capek dan tangannya masih kugandeng erat, Tami bergumah dan memandang satu titik di bawah batang pohon yang tumbang di jalan. Dia melihat sosok yang begitu cantik dan dikawal oleh 2 orang lelaki yang sangat besar. Tetapi sosok itu terlihat marah melihat kami. Spontan saya sangat terkejut dengan apa yang Tami katakan. Tapi anehnya, saya sendiri tidak melihat apapun. Ada apa, Dek? Kok kamu seperti orang ketakutan? Dia hanya diam dan genggaman tangannya tambah erat. Tapi batinku kuat mengatakan ada sesuatu di depan kami. Yadi yang dari tadi seperti orang gelisah, tiba-tiba berpindah posisi dari belakang langsung pindah ke depan Tami dan saya. Memang sebelumnya posisiku dan Tami berada di paling depan. Sekarang berubah menjadi Yadi yang memimpin jalan kami. Ada apa, Andi? Sudah, jangan cemas, tenang saja, jawab Yadi dengan raut muka yang tenang dan dingin. Bagaimana saya bisa tenang melihat sudah banyak hal-hal yang tidak normal yang kami temui. Apalagi semakin lama tangan Tami yang kugandeng semakin dingin, semakin berat, dan semakin erat. Di sini mental kami mulai kacau, kecuali si Yadi. Hal itu tidak berlaku dengan Yadi, di mana sepertinya mental kami semua sudah kacau. Tapi Yadi, dia tetap terlihat seperti orang yang tidak ada masalah. Ya, dia biasa saja. Dan kami terus berjalan. Tibalah kami di persimpangan 3 yang posisinya di bawah rumpun bambu, yang mitosnya di sini adalah tempat jual beli atau pasar goib. Tiba-tiba Tami terjatuh perlahan.
tidak langsung jatuh karena saya sempat menahannya. Sangat terasa denyut nadinya begitu kencang, seperti orang habis berlari jauh. Spontan saya langsung memukul pipi Tami. Aku terus memanggilnya, tapi hal itu sia-sia saja. Tami tetap tidak sadarkan diri. Sudah tidak beres lagi nih, gumam Vika sambil memandang Tami yang pingsan. Tami, Tam. Yadi melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Sudah, digendong aja. Yadi langsung menggendong Tami dan saya di samping mereka. Di tengah-tengah perjalanan, saya tiba-tiba terjatuh dari samping mereka. Arya, ngucap Ar. Aku tidak niat jahat. Aku hanya mau ikut membantu Tami. Spontan kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Posisiku sekarang sedikit mundur ke belakang Yadi yang masih menggendong Tami. Dan saya melihat ke belakang, tentu melihat Wawan yang badannya tinggi besar. Tiba-tiba dia menangis tanpa suara sambil berjalan mengangkat bahunya. Yadi yang ada di depanku pun berguma. Kontrol Wan, kontrol bawaan kamu itu. Jelas terlintas di pikiranku. Tentu saja kami yang selama ini tidak pernah melihat Wawan menangis, sekarang melihat apa yang tidak pernah kami lihat selama ini. Terasa begitu aneh. Dan sampailah kami di tempat yang datar. Di sini timbul lagi masalah. Sekarang Vika yang jatuh dan tidak sadarkan diri. Tami yang digendong Yadi langsung diturunkan. Dan anehnya lagi, Tami langsung duduk dan melihat Vika sambil berkata, "Lu ngapain Vik? Tanggung jawab lah. Itu kan hasil perbuatan lu sendiri. Semalam lu ngapain di camp?" Yang secara tiba-tiba Tami sadar dan bicara seperti itu. Kaget. Jelas kami kaget dengan tingkah Tami yang seperti itu. "Hei Vika. Ayo, siapa lagi yang mau keluar? Ayo lawan aku." Arman sepertinya sudah mulai kesal dan bosan dengan kejadian yang kami temui. Dia menantang semuanya. Serontak suasana menjadi hening, tapi tetap saja aura panas masih menyelimuti. "Mat, coba azan." Ahmad langsung azan. Suasana sedikit menjadi berubah dan lebih tenang, terlihat di mata Arman. Tami dan Yadi yang menatap tajam ke arah Ahmad yang sedang azan. Tak lama kemudian sesudah Ahmad selesai azan, Ahmad perlahan jatuh ke tanah. Posisinya berlutut dan menundukkan kepala, seperti orang yang kecapean. "Ada apa Mat? Lu kenapa Mat?" tanyaku dan Yadi. "Gak apa-apa kok, tapi kepalaku terasa berat," ucap Ahmad sambil menggelengkan kepalanya yang posisinya masih berlutut. Tentu saja yang mana tadi keadaan sudah berubah sedikit tenang, sekarang kembali mencekam sambil diiringi gelapnya malam. Vika yang pingsan belum sadarkan diri. Tami yang tadi sudah sadar kembali pingsan. Ditambah lagi dengan keadaan Ahmad sekarang yang seperti orang kehabisan tenaga. Dan sekarang Tami masih pingsan di pelukanku. Tiba-tiba dia berbisik, "Mas, mana Bang Arman?" "Ada dek, ada apa?" Dan aku pun akhirnya memanggil Arman. "Bang, tolong bantuin aku. Tolong bacakan doa Bapak kami dan ayat suci yang abang bisa." "Iya dek, ayo." Arman langsung menarik tangan Tami seperti orang salaman. Posisi badan Tami masih tersender di badanku dan kakinya melonjor. Sedangkan Arman masih memegang tangan Tami dan usaha itu membantu sepertinya. Secara perlahan Tami sadar. Di sisi lain Yadi, Wawan, Ahmad dan Ijal mencoba menyadarkan Vika yang masih pingsan. "Tampar Vika, tampar," ucap Yadi kepada kita semua. Semua diam mendengar ucapan Yadi yang seperti orang marah. Saya pun hanya diam. Mungkin mereka juga sama berpikirnya denganku, tidak tega untuk menampar seorang perempuan. Dan tiba-tiba terdengar suara tangan Yadi yang menampar pipi Vika.
Vika sadar dan merintih kesakitan sambil mengelus pipinya. Udah sadar? Aduh, ada apa ini? Sakit. Vika terus memegang pipinya. Kami pun hanya diam. Tidak ada yang menjawab pertanyaan dari Vika. Semua sudah sadar dan saya bertanya kepada Ahmad yang sepertinya sangat kelelahan sekali. Bagaimana, Mat? Sanggup gak? Insya Allah, Ar. Kami melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan sampai ke jalan yang sudah disemen penduduk setempat yang tandanya kami tidak tersesat dan hampir sampai ke pos. Tapi masih cukup jauh, kira-kira 300 meter lagi kami sampai ke pos. Tepat di bibir sungai kecil yang ingin kami lewati, tanda pembatas antara Gunung Kaba dan kebun warga yang sudah tidak jauh lagi sampai pos. Tapi di sini kami kembali dihadang, tempatnya seperti dihalangi. Dan terjadi lagi kejadian yang tidak ingin kami temui. Tidak, aku tidak mau kembali. Aku ingin tetap di sini. Aku ingin kembali ke atas, ucap Vika secara mengagetkan. Sudah, cukup. Aku sudah mulai bosan. Yadi menepak dan mencekik pundak Vika. Jujur, saya sangat merinding dan kaget mendengar suara Yadi yang selama ini tidak pernah saya dengar di bawah. Tidak ada perlawanan dari Vika, tapi Vika seperti orang dendam melotot Yadi dan sampailah kami sekarang di sungai itu. Dan tiba-tiba Vika terjatuh di air itu dan disinilah puncak semuanya. Di sini bisa dikatakan kesadaranku tinggal 50%. Jadi ceritanya mulai di sini, mungkin tidak secara detail saya ingat ceritanya. Mulai dari sini, keadaan kami tambah kacau. Kami dipertemukan dengan kejadian secara bersamaan. Yang mana Yadi sebagai bintang di setiap kejadian ini tidak pakai habis tenaganya. Sekarang terjadi lagi. Vika kembali jatuh pingsan saat kami sampai di sungai. Dan Tami pun kelihatan sangat cemas. Dan begitu juga dengan yang lain termasuk saya. Yadi kembali mengambil alih untuk menyadarkan Vika. Vika diposisikan duduk, kakinya melonjor. Yadi langsung memegang tangan Vika dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Saya hanya bingung karena saya tidak memiliki pengalaman sebelum-sebelumnya. Sedangkan Yadi atau dia sudah pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Sudah banyak ayat yang dibacakan Yadi, tapi Vika masih saja belum sadarkan diri. Saya, Ahmad, Tami memegangi tangan dan belakangnya Vika, sedangkan Arman memegangi kakinya. Karena kali ini Vika melawan untuk disadarkan badannya mengeras dan meronta-ronta. Tidak, aku mau kembali ke atas. Hanya kata-kata itu yang berulang kali diucapkan oleh Vika. Belum lama dari Vika dimasuki sosok itu. Sekarang Arman yang tadi memegangi kakinya mendekati Vika seperti mau menggigit Vika. Saya kira Arman ingin membantu Yadi. Tapi ternyata secara tiba-tiba Arman memberontak seperti ada sosok yang merasukinya. Yang secara spontan didorong oleh Yadi dan sepertinya Yadi tidak ingin Arman mendekati Vika. Wawan dan Ijal langsung menahan Arman yang didorong Yadi. Disinilah yang saya katakan cerita ini versiku yang mana kesadaranku tinggal 50%. Jadi mohon maaf mungkin secara detail tidak saya ingat. Dan sekarang saya sudah tidak tahan lagi untuk menahan emosi saya. Itu karena mungkin saya sudah mulai bosan dan muak dengan semua kejadian yang kami temui dari tadi. Ditambah lagi melihat Arman yang lost control. Akhirnya saya pun ikut lost control. Sebelum pada akhirnya saya hilang kesadaran total. Saat Arman yang saya ceritakan seperti ingin menggigit Vika, bukan Arman lagi yang saya lihat, melainkan macan kumbang. Macan itu sangat besar, yang ukurannya kira-kira 2 kali ukuran manusia dewasa lah. Ya benar, bukan Arman yang saya lihat didorong oleh Yadi, tapi macan itu. Tiba-tiba hanya Yadi, Tami, Ijal dan macan kumbang itu yang saya lihat. Dan suasana pun hening. Hening sekali seperti waktu dihentikan sementara. Mungkin itu hanya penglihatan dan perasaanku saja ya. Pada akhirnya saya tidak tahu saya kenapa. Tapi saya hanya ingat satu kata. Allahu Akbar. Hanya kata itu yang mampu kuingat sambil disusul kata aku kuat.
dan secara tiba-tiba saya merasakan ada yang mengusap air ke mukaku, yang ternyata itu adalah tangan Yadi. Jadi setelah saya setengah sadar, posisi saya sudah berubah. Yang tadinya tangan kiriku memegang bahu Ahmad dan tangan kananku memegang bahunya Vika yang belum sadarkan diri. Sekarang posisiku terhempas, kira-kira ya 1 meteran dari mereka. Jelas saya kebingungan, saya hanya diam dan tidak banyak tanya. Yang penting semuanya sudah normal. Kami tidak membuang-buang waktu, kami pun langsung naik ke darat. Karena kejadian barusan yang terjadi bersamaan, terjadi di dalam sungai. Dan Yadi memerintahkan kami untuk jalan duluan. Kalian duluan aja, aku mau kembali ke sungai, mau pamitan dulu. Yadi dan Arman kembali ke sungai dan kemudian disusul oleh Ijal. Sedangkan saya, Ahmad, Wawan, Tami dan Vika pergi duluan. Sesuai arahan Yadi, selama perjalanan ke pos saya sempat berpikir, pamit? Pamit dengan siapa? Itu yang saya pikirkan selama kami berjalan ke pos. Dan saya berpikir, apa salah kami sampai kami menemui kejadian-kejadian seperti itu. Setelah itu kami kembali bersama-sama di pos. Kami duduk diam dan saling membisu, memikirkan apa yang kami temui. Cukup lama kami saling membisu, tidak ada percakapan sama sekali. Dan akhirnya saya sendiri langsung menuju penjaga pos untuk unregistrasi, yang mana mencoret nama-nama kami yang tandanya kami sudah turun dan keluar gunung. Penjaga pos bertanya, "Kemalaman ya bang?" "Iya mas, maaf ya mas, soalnya tadi kami terlena menikmati sunset." "Gak apa-apa bang, yang penting turun dengan selamat." "Iya mas, syukur alhamdulillah." Saya pun langsung meninggalkan penjaga pos itu dan kembali ke rombongan. Kembali terlintas di kepalaku ucapan sang penjaga, "Yang penting kalian turun dengan selamat." Dia tidak tahu kalau kami hampir tidak pulang. Tapi di sisi lain saya pikir ada benarnya juga kata penjaga pos. Yang penting kami bisa atau sudah selamat dari apa yang kami temui. Ketika saya sampai kembali ke tempat kami berkumpul, saya bengong melihat mereka masih diam saja dan saling membisu. Saya pun akhirnya membuka obrolan. "Nggak salah kan? Ini jam 10 kurang 15 menit. "Nggak Ar, pas kok." "Pas," jawab Yadi dengan nada yang agak tinggi. "Jam berapa tadi kita turun ya?" Tidak ada yang menjawab pertanyaanku itu. Jadi kurang lebih kami turun 4 jam. Yang mana secara normal kalau turun ya hanya 1,5 jam. Ya sampai 2 jam, mungkin ambil lamanya ya 2,5 jam. Setelah berselang kurang lebih 20 menit ketika kami selesai istirahat dan sepertinya kami semua sudah memiliki tenaga, kami pun langsung bergegas menuju ke arah parkir untuk mengambil kendaraan kami. Dan kami langsung tancap gas ke rumah masing-masing dengan selamat. Ya itulah pengalaman dari Arya dan teman-temannya ketika mendaki ke Bukit Kaba ya. Jadi mereka itu mendakinya 7 orang tapi menjadi 8 orang karena ada salah satu anggota yang mereka temui yaitu adalah Vika. Dan setelah bergabungnya Vika ini malah mereka mendapatkan banyak banget kejadian-kejadian mistis yang mereka alami ya. Tapi sebenarnya ceritanya masih agak enggantung ya, terutama kenapa mereka itu malah masuk ke Vika dan si Tami ini ya. Dan terus apa kesalahan yang mereka buat, dan pas waktu si Yadi ini pamit juga gak tahu ya pamit ke siapa. Dan ya mungkin tulis teori-teori kalian di kolom komentar ya. Tapi ada sedikit kutipan nih dari, ini kutipan pribadi ya untuk kalian dari si penulis cerita ini. "Jangan pernah meremehkan apapun, baik itu kejadian, orang, atau apa saja yang kau anggap hal itu lebih kecil dari pengalamanmu, karena semua bisa berubah jika dia mau, termasuk alam. Ingat, tidak ada orang yang tidak mempunyai atau menyimpan pengalaman. Jika sudah meminjamkan kaki di alam bebas atau di mana saja, jangan pernah takabur, karena itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Datanglah sopan mungkin di tempat yang kau pijak sekarang, karena sekecil apapun pasti kau akan menemui dan mendapatkan pelajaran baru. Lebih baik kau jujur sebelum alam yang menjawabnya, karena alam pasti akan mengungkapkannya." Yap,
bener banget ya. Dimanapun kita berpijak, sopan adalah kunci. Ya mungkin itu saja dari gua Ipul. Kalau kalian punya cerita boleh banget ya dikirimkan ke email kami yang ada di deskripsi atau juga via DM Instagram @mahasiswasiluman. Cerita apapun itu bebas sih, dan kalau kalian mau request juga boleh banget request, tulis di kolom komentar ya. Percaya atau tidak itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Karena percaya tidak percaya kita hidup berdampingan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Gua Ipul, salam lestari, mahasiswa siluman.